legislasi rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke komisi dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan Coba teman-teman searching negara Swedia, itu negara yang maju gitu, dengan tingkat masyarakatnya yang sangat bahagia sekali. Dan coba Anda lihat bagaimana anggota DPR di sana gitu, bandingkan dengan anggota DPR yang ada di Indonesia, dengan carut marutnya negeri ini hari ini gitu. Bukan masuk akal Pak, tapi akal-akalan saja. Puas-puasin silahkan, kami rakyat Indonesia tahun depan golput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Pimpinan DPR sebut tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan masuk akal. Ini entah saya yang tolol atau kata-katanya aja yang muter-muter teman-teman. Jadi di dalam wawancara ini pimpinan DPR ini ditanyain gitu mengenai tunjangan 50 juta per bulan ini gitu, dan dia jelasin katanya kos-kosan di sekitar sini, yang mana ini menurut saya ngapain gitu. Anggota DPR kita harus ngurusin sampai ke tempat tinggalnya gitu. Katanya kos-kosan di sini tuh sekitar 3 juta per bulan gitu. Nah, dihitung 27 hari kerja itu ketemunya 78 juta gitu. Dan mereka hanya diberi tunjangan 50 juta per bulan untuk tempat tinggal ini. Mereka masih harus nombok 20-an juta lebih untuk sampai ke 70-an juta tersebut. Yang mana ini hitung-hitungannya bikin bingung gitu. Kalau kos-kosannya 3 juta per bulan, kenapa lagi ada hitungan 26 hari kerja gitu sampai kemudian menyentuh angka 50-an juta ini gitu. Itu kemudian kos-kosan apa gitu yang 50 juta per bulan, atau seperti apa hitung-hitungannya gitu. Dan buat apa gitu? Sepenting apa sih anggota DPR ini sampai semua hal tentang dirinya harus diurusin gitu, sampai rumahnya segala macam, tempat tinggalnya harus diurusin gitu. Perasaan di negara-negara lain tidak seperti ini gitu. Maksudnya kayak oke lah katanya gaji anggota DPR ini 5 jutaan per bulan gitu. Tapi kan tunjangannya dengan tunjangan segala macam tetap bengek, harga makanan pun dihitung segala macam, tunjangan ini dan itu sampai ratusan juta mereka terima per bulan teman-teman. Ini yang menurut saya kocak ya. Sementara manfaat mereka itu sangat tidak berasa sama sekali gitu. Suara dari kita mana yang mereka sampaikan gitu. Pajak aja naik aja terus gitu. Mari kita simak teman-teman. Ini agak membingungkan bagi saya gitu. Bagaimana hitung-hitungannya sampai bisa tembus tunjangan untuk tempat tinggal 50 juta per bulan gitu. Yang katanya ini untuk sewa kos-kosan atau kontrakan seperti apa yang per bulannya 50 juta teman-teman. Ini udah kayak hotel gitu. Jatuhnya kayak hariannya per hari 3 juta gitu. 3 juta per bulan Pak dulu. Oh dulu. Nah sekarang jadi sekitar 4 juta, bukan 3 juta. Sekarang jadi 7 juta uang bensin. Yang Perumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Nah, ini kalau kita sekitar sini, kalau kita kontrak atau kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Ini ngomongnya kayak mana gitu loh, membingungkan. Mari kita lihat ya. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Ini bingung. Ini gue yang tolol atau penjelasannya yang muter-muter gitu. Nyari 1 juta ini bentar, 1 juta per bulan atau 1 juta per hari gitu. Kok dia ngitungnya 3 juta per bulan tapi sampai 50 juta per bulan gitu. Ini bukan semua ya, bukan tunjangan semua ya. Ini khusus untuk tempat tinggal loh. Berarti kayak mana gitu loh. Maksudnya
Nanti kita bacakan komentar netizen gitu. Siapa tahu ada yang sepemikiran sama saya. Maksudnya gimana gitu? 3 juta per bulan. Tapi dihitung 26 hari kerja sampai sumpah, ini tolol banget sumpah. Ini membingungkan banget. Pak, terkait Hakim Konstitusi itu Pak Arief Hidayat itu sudah mau masukin pensiun dan Komisi 3 kabarnya sudah ingin memproses itu. Nah, dari pimpinan DPR sendiri meminta untuk ada seleksi atau seperti apa? Kalau memang sudah pensiun kan memang harus diganti. Prosesnya kan ada itu di Komisi 3. Saya yakin teman-teman Komisi 3 paham betul proses pergantian itu seperti apa. Jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Ini loh yang bikin bingung ini loh. 3 juta per bulan gitu. Dihitung 26 hari kerja. Dapatnya sekitar 50 juta lebih gitu. Katanya habisnya harusnya 70-an juta, jadi mereka itu masih nombok. Jadi masih nombok guys. Masih nombok guys. Masih nombok. Sumpah ini gue yakin gue yang tolol nih, sumpah. Gue yakin gue yang nggak ngerti hitungannya ini. Karena kan kita orang tolol gitu kan, kita ini masyarakat orang tolol, jadi kita nggak tahu nih hitungannya sebenarnya kayak mana gitu. Kok 3 juta per bulan untuk tempat tinggal, katanya rata-rata kos-kosan di situ tuh 3 juta per bulan. Tapi mereka dapat ini tunjangannya 50 juta per bulan gitu. Wow, ini saya searching di Google tadi, anggota DPR itu kurang lebih 580 orang. Kalau kita kali 50 juta saja, itu dapatnya 29 miliar per bulan gitu. APBN, uang negara harus dikeluarkan 29 miliar per bulan hanya untuk orang-orang yang tidak berguna ini, teman-teman. Kenapa saya katakan tidak berguna? Lihatlah negeri kita hari ini, carut-marut nggak jelas, pajak tiap hari makin naik gitu. Lagu-lagu yang teman-teman sudah tahu, semua lagu-lagu, hampir semua lagu itu sudah harus bayar royalti dan segala macam, pemilik kafe harus bayar, dan segala hal yang kemudian tumpang tindih di negeri ini. Tapi di mana suara DPR gitu? Di mana mereka gitu? Malah joget-joget di Senayan sana gitu. Tapi tiba-tiba muncul berita di saat kemudian harga barang semakin naik, ekonomi makin sulit, lapangan pekerjaan susah didapat, mereka malah mendapat hal yang istimewa seperti ini gitu. 50 juta per bulan itu bukan uang yang kecil, teman-teman. Dan ini hitungan-hitungan yang menurut saya aneh gitu. Dan kenapa juga kita harus musingin tempat tinggal dari anggota DPR gitu, yang menurut saya sepanjang yang saya tahu anggota DPR ini kebanyakan mereka ini sudah punya rumah gitu, bahkan mungkin semuanya udah punya rumah. Bullshit gitu, mau kosong gitu, masih harus kita masih harus kita pikirkan juga gitu tempat tinggalnya gitu, seolah-olah mereka ini sangat penting banget. Kalau mereka nggak kerja, kalau nggak ada mereka, kita itu negara nggak berjalan gitu. Lucu menurut saya ini orang-orang ini gitu. Ngabisin duit negara aja, sementara Menteri Keuangan selalu ngomong defisit anggaran, tapi ini mereka ngeluarin duit untuk hal-hal yang tidak penting begini gitu. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan
mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR itu tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik, kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke setiap komisi, dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan Coba teman-teman searching negara Swedia, itu negara yang maju gitu, dengan tingkat masyarakatnya yang sangat bahagia sekali. Dan coba Anda lihat bagaimana anggota DPR di sana gitu, bandingkan dengan anggota DPR yang ada di Indonesia, dengan carut marutnya negeri ini hari ini gitu. Bandingkan, ini dia ngomong seolah-olah kayak anggota DPR itu kayak penting banget gitu, kayak yang oh ini harus di ini. Menurut saya mereka tidak dapat tunjangan untuk rumah ini saja. Sebenarnya duit yang masuk ke kantong mereka itu sudah banyak, teman-teman. Kalau teman-teman hitung besaran gaji, memang rata-rata gajinya 5 jutaan gitu, tapi tunjangan, dihitung tunjangan yang lain-lain dan yang lain sebagainya itu menembus angka puluhan, bahkan mungkin ratusan juta mereka terima per bulan. Ini ditambah lagi dengan tunjangan rumah, tempat tinggal, teman-teman. Karena katanya mereka nggak dapat rumah dinas, teman-teman. Padahal ini nggak diurusin pun sebenarnya mereka masih punya duit untuk ngurusin tempat tinggal mereka sendiri gitu. Oke lah kalau kita bicara masyarakat kita pendapatannya tinggi, UMKM-nya dijamin dan segala macam, pajak yang bisa ditekan dan segala macam, masyarakat kita bahagia semua, terserah DPR mau ngapain terserah gitu. Karena itu bermanfaat mungkin ya, karena DPR setiap hari menyuarakan pendapat kita gitu, membuat rancangan undang-undang yang pro masyarakat gitu, yang pro rakyat gitu. Tapi apa yang kita lihat selama ini gitu? Apa yang kita lihat selama ini? Sudahlah masyarakat di bawah menangis, pajak yang semakin mencekik, di mana-mana apa-apa dipajakin. Kok tiba-tiba anggota DPR dapat tunjangan rumah, tunjangan tempat tinggal per bulan 50 juta gitu. Omong kosong dari mana gitu. Ini tuh omong kosong dari mana gitu. Baik, kita akan bacakan komentar dari para netizen. Logika ngitungnya bikin kita bingung, bro. Ya memang bikin bingung gitu. 50 juta rumah, 50 juta rumah apa sebulan? Sialan gitu. Maksudnya 50 juta per bulan itu rumah apa gitu yang ditinggalin gitu. Kos katanya 3 juta per bulan. Kenapa dia hitung per hari lagi? Lah gimana ngitungnya? Sebulan 3 juta kos paling murah. Sebulan kerja 26 hari. Jadi 26 kali 3 juta. Tanda tanya. Dibayar 50 juta nombok. Ini kos per bulan atau per hari? Kok per hari ngekos di hotel bintang 5? Menghitungnya yang benar dong. Bukan masuk akal pak, tapi akal-akalan saja. Puas-puasin silahkan. Kami rakyat Indonesia tahun depan golput. Tunjangan joget juga harus besar karena perlu banyak energi. Indonesia merdeka, para koruptor, para pejabat rakyat dapat apa? Kenyataan biaya kos 3 juta per bulan diperhitungkan sebagai berikut. Untuk 26 hari kerja perlu biaya kos sama dengan 3 juta kali 26 hari, 78 juta per bulan. Saya masih bingung cara menghitungnya, mohon penjelasannya. Ya kita semua bingung gitu. Ya mungkin kita yang tolol, atau mungkin ditolol-tololin teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ini kita masih butuh DPR apa enggak sih? Kok makin hari bukannya nyenengin ya, bukannya kemudian membantu menyuarakan suara kita sebagai masyarakat gitu, malah mencekik gitu. Sudah tahu negeri kita lagi punya banyak problem gitu. Kok bisa-bisanya mereka malah bikin problem yang baru lagi gitu. Tunjangan rumah dan segala macam, yang mana menurut saya ini bullshit gitu. Anggota DPR tunjangannya sudah besar masih ditambah lagi gitu. Jadi ini kita harus pertimbangkan teman-teman. Sebenarnya DPR ini kita masih butuh atau memang harus dibubarkan saja karena sudah tidak ada manfaatnya lagi buat kita. Saya Walid, see you on the next videos.